Sekretaris Daerah Kota Palembang menghadiri pelantikan kepengurusan DPW Persaudaraan Nusantara Sumatera Selatan Bersatu atau PNSB Kota Palembang 2019-2024 di Rumah Dinas Wali Kota Jalan Tasik. Untuk menyatukan keberagaman masyarakat di Kota Palembang, pengurus Pusat Persaudaraan Nusantara Sumatera Selatan Bersatu membentuk kepengurusan baru tingkat Kota Palembang atau DPW PNSB Kota Palembang yang diketuai oleh Hadi Prayogo. Pelantikan pengurus DPW PNSB Kota Palembang dilakukan di Rumah Dinas Wali Kota Palembang Jalan Tasik. Dihadiri oleh PLH Asisten 1 Pemprov Sumatera Selatan, Sekda Kota Palembang dan Ketua DPD PNSB Sumatera Selatan Syahrial Osman. Pemerintah Kota Palembang mendukung terhadap program dan kegiatan PNSB Kota Palembang, di mana organisasi ini merupakan kumpulan dari beragam paguyuban yang ada di Kota Palembang. Karena ini adalah dari beragam paguyuban, sebuah organisasi yang langka memang. Langka kenapa? Cukup heterogen. Jadi cermin dari sebuah kebinekaan ada di PNSB ini. Maka dari itu sikap pemerintah Kota Palembang tentunya memberikan satu apresiasi, memberikan satu dukungan terhadap program dan kegiatan. Semua suku yang beradaan dengan jumlah yang banyak, dan kayak tadi makanya Palembang saya dulukan untuk menstabilisasi ya. Jadi menjadi stabilisator untuk penanganan apabila terjadi ada perbedaan pendapat tentang suku, agama dan lain-lain. Menjelaskan perbedaan atau keberagaman dari suku-suku, juga keberagaman dari agama. Nah, ini sebenarnya tugas kita. 52 paguyuban dan keagamaan tergabung dalam PNSB Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Gandoko Patra, TV One mengabarkan. Wakil Wali Kota Palembang kembali mengunjungi warganya di Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, yang menderita sakit pelebaran jantung dan membawanya ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Kepedulian kepada masyarakat Kota Palembang terus dilakukan oleh Wakil Wali Kota Palembang. Salah satunya dengan mengunjungi warga di perumahan Puri Kajang Bayas, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Aisyah yang menderita sakit pelebaran jantung sebelumnya sempat dilakukan perawatan di rumah sakit, namun oleh keluarga dibawa ke rumah lantaran takut divonis positif COVID-19. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda yang datang ke rumahnya membujuk keluarga Aisyah untuk dibawa kembali ke rumah sakit agar mendapat pengobatan yang layak. Ia pun menegaskan semua biaya pengobatan akan ditanggung oleh pemerintah. Jadi beliau ini memang sudah pernah dimasukkan ke rumah sakit Bari, terus dipaksa pulang oleh keluarga, takut karena masalah COVID katanya. Akan tetapi setelah kita melihat kondisi dan kita sudah melaksanakan rapid antigen, itu ternyata negatif. Dan Ibu Aisyah ini juga sudah memiliki BPJS Kesehatan. Jadi oleh karena itu tadi kita memberikan pencerahan kepada pihak keluarga untuk supaya Ibu Aisyah ini diberikan kesempatan untuk menjalani pengobatan secara maksimum. Dan kami pemerintah Kota Palembang hari ini mengantarkan Ibu Aisyah untuk segera masuk ke Rumah Sakit Bari dan mendapatkan pengobatan di sana. Dan untuk mengenai masalah biaya pengobatan sendiri semuanya ditanggung oleh pemerintah tanpa harus mengeluarkan biaya spesial. Wakil Wali Kota berharap 1,6 juta jiwa warga Palembang yang saat ini baru 95% mendapatkan kartu Indonesia Sehat, sementara 5% belum memiliki kartu Indonesia Sehat. Ia pun menghimbau untuk segera mendaftar ke kecamatan atau kelurahan setempat untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan BPJS Kesehatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Gandoko Patra, TV One mengabarkan. Dengan membawa poster dan spanduk, puluhan masyarakat di Belawat, Bahari, dan mahasiswa melakukan aksi demo di depan kantor Wali Kota Medan. Aksi ini terkait sengketa lahan PT STTC dengan masyarakat. Dalam orasinya, warga dan mahasiswa meminta Wali Kota Medan, Bobi Nasution, untuk bisa menyelesaikan permasalahan sengketa lahan ini. Suasana aksi sempat memanas, massa sempat menggoyang pagar kantor Wali Kota Medan. Suasana akhirnya dapat terkendali setelah Wali Kota langsung menemui warga dan mendengarkan apa permasalahan yang terjadi yang menjadi tuntutan warga. Selain itu, warga juga mengadukan kepada Wali Kota Medan adanya bangunan PT STTC yang diduga tidak memiliki IMB di lahan yang masih bermasalah dan saat ini masih terpasang garis polisi. Namun pihak PT STTC
tetap terus melakukan pembangunan di lahan tersebut. Dalam kesempatannya, Bobi akan mencoba menindaklanjuti hal tersebut. Warga hanya bisa berharap keadilan ditegakkan dan Wali Kota Medan cepat menanggapi pengaduan warga terkait perilaku PT STTC yang sudah merugikan masyarakat Belawan selama ini. Untuk sebuah keadilan yang selama ini diperjuangkan oleh masyarakat di Belawan Bahari, STTC. Jadi sejak 2011 masyarakat Belawan Bahari sudah berjuang untuk bagaimana mendapatkan jalan yang telah dihibahkan oleh seorang pengusaha kepada masyarakat seluas 13.431. Di tahun 2020, masyarakat Belawan Bahari bersama kita, Aliansi Masyarakat Peduli Sumatera, Perma, Lira dan sebagainya, menuntut kepada BPN untuk menunjukkan kebenaran dari status tanah tersebut. Tahun 2020 di bulan Desember, nyata hasil notulen rapat antara Kepala BPN Kota Medan dengan masyarakat menyatakan bahwa benar ada pengibahan jalan seluas 13.431 diperuntukkan sebagai fasilitas umum. Dari Medan, Sumatera Utara, Irfan, TV One mengabarkan. DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun anggaran 2020 dan penandatanganan keputusan DPRD Kota Medan untuk dijadikan rekomendasi pada Senin 26 April lalu. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, agenda rapat paripurna ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hashim, didampingi Wakil Ketua DPRD Ikhwan Ritonga dan Rajudin Sagala, serta turut dihadiri seluruh anggota Dewan secara langsung maupun virtual. Rapat paripurna ini diawali dengan penyampaian hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun anggaran 2020 oleh Ketua Pansus LKPJ Robi Barus. Dalam pidatonya, Robi mengatakan bahwa penyampaian laporan tersebut diharapkan ke depan dapat diterima dan dijadikan rekomendasi oleh DPRD Kota Medan yang disampaikan kepada pemerintah kota untuk menjadikan Pemko Medan lebih baik. Sehingga kita harapkan nanti ke depannya pemerintah Kota Medan tentu nanti di tahun 2021 ini bisa lebih maksimal lagi ya di dalam mencapai hasil dari program dan kegiatan-kegiatan itu, sehingga capaian program dan kegiatan oleh Pemko Medan kita harapkan itu bisa lebih meningkat dan lebih tepat sasaran sehingga memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Kota Medan. Usai pidato penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban dari Ketua Pansus LKPJ, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan konsep keputusan DPRD Kota Medan. Sementara itu, rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan keputusan DPRD Kota Medan untuk dijadikan rekomendasi. Dari Medan, Fahmi, TV One mengabarkan. DPRD Kota Medan kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan Bapemperda, pendapat fraksi-fraksi dan penandatanganan pengambilan keputusan sekaligus persetujuan bersama dengan Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang Perusahaan Umum Daerah Rumah Potong Hewan di Kota Medan yang berlangsung pada Senin kemarin 21 April 2021. Agenda rapat paripurna ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan Hashim didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ikhwan Ritonga dan Rajudin Sagala serta turut hadir seluruh anggota Dewan secara langsung maupun virtual. Rapat paripurna juga turut dihadiri Wali Kota Medan Bobi Nasution dan Wakil Wali Kota Aulia Rahman. Rapat paripurna diawali dengan penyampaian laporan Bapemperda terhadap pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Perusahaan Rumah Potong Hewan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian dari pendapat seluruh fraksi-fraksi. Di hadapan anggota Dewan yang hadir, Wali Kota Medan Bobi Nasution dalam pidatonya mengatakan, persetujuan bersama ini merupakan langkah strategis guna meningkatkan kinerja dan pelayanan serta daya saing perusahaan dalam mengelola usaha sehingga dapat lebih berkontribusi dalam pembangunan perekonomian khususnya dalam menambah PAD Kota Medan. Rumah potong hewan yang hari ini harusnya menjadi penyumbang PAD, bukan PAD kita keluar ke sana, tapi penyumbang PAD ini bisa terjadi. Ini lingkupnya kan lebih banyak, lebih luas lagi kalau jadi Peru. Oleh karena itu profesionalitas direksinya nanti yang duduk di sana harus betul-betul
menjadi suatu hal kewajiban atau mutlak. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi TV One mengabarkan. DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan persetujuan pembahasan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Medan tahun 2021-2026. Penandatanganan melalui sidang paripurna DPRD Medan yang berlangsung pada Selasa 27 April kemarin. Penandatanganan Ranwal RPJMD Kota Medan tahun 2021 sampai 2026 dilakukan Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution dan Ketua DPRD Medan Hashim bersama Wakil Ketua Ikhwan Ritonga, Wakil Ketua Rajudin Sagala, dan Wakil Ketua Bahrum Syah. Penandatanganan tersebut disaksikan seluruh anggota DPRD Kota Medan baik secara langsung maupun virtual. Dalam sambutannya, Wali Kota Medan Bobi Nasution mengucapkan terima kasih kepada DPRD Medan yang telah menyetujui Ranwal RPJMD Kota Medan tahun 2021-2026 dan penyusunan rancangan awal RPJMD Kota Medan merupakan rangkaian yang berkesinambungan dengan disepakati Ranwal RPJMD visi misi Kota Medan, yakni terwujudnya masyarakat Kota Medan yang berkah, maju, dan kondusif. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Bahrum Syah menjelaskan penandatanganan nota kesepakatan ini sangatlah penting karena ini merupakan visi misi wali kota yang tertuang di dalam Perda RPJMD untuk 5 tahun ke depan. Terkait dengan kesepakatan rancangan awal RPJMD, ini juga tak kalah penting karena ini merupakan untuk memuat visi misi wali kota yang akan dituang di dalam Perda RPJMD untuk 5 tahun ke depan, sehingga visi dan misi wali kota ini bisa dituangkan di dalam sebuah dokumen nantinya menjadi sebuah perda. Dari Medan, Fahmi TV One mengabarkan. DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD Kota Medan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2020 kepada kepala daerah untuk perbaikan ke depan. Rapat paripurna ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan Hashim, didampingi seluruh wakil Ketua DPRD serta anggota Dewan yang hadir baik secara langsung maupun secara virtual dan dihadiri oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution. Sedangkan penyampaian rekomendasi DPRD Kota Medan yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Rajudin Sagala menyampaikan rekomendasi diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah Kota Medan ke depan. Wali Kota Medan yang diwakili oleh Sekda dalam pidatonya mengatakan Pemko Medan menyampaikan aspirasi kepada seluruh pimpinan dan jajaran di DPRD Kota Medan, terutama terhadap panitia khusus LKPJ yang membahas dengan baik dan dapat diparipurnakan. Sementara panitia khusus LKPJ Haris Kelana Damanik berharap Pemko Medan dapat meningkatkan kinerja terhadap pelayanan masyarakat, terutama dalam bidang kebersihan sampah di tingkat kecamatan. Bagaimana tanggung jawab pemungutan sampah ini yang hari ini ada di Dinas Kebersihan ini akan dilimpahkan kembali ke kecamatan. Kita berharap penuh kepada pimpinan daerah Kota Medan, terutama di bidang pertamanan dan kebersihan, yang mana juga menjadi keluhan kecamatan terhadap sampah. Ya, baik itu di lingkungan maupun di kelurahan, itu termasuk menunjang daripada privasi pekerja OPD yang ada di kecamatan. Dari Medan, Fahmi TV One mengabarkan. Bupati Lampung Utara Budi Utomo menjadi orang pertama dalam pendataan keluarga yang dilakukan oleh Tim Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN setempat. Pendataan keluarga ini dilakukan untuk memotret dan mengenali keluarga Indonesia. Selain itu, pendataan juga dilakukan untuk mengetahui potensi dan kendala keluarga Indonesia dalam fungsi vital di bidang kesehatan, pendidikan, serta ekonomi.
dalam rangka validasi data sebagai dasar pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan dan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat, Bupati Lampung Utara Budi Utomo menjadi orang yang pertama dalam pendataan keluarga yang dilakukan oleh tim Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN setempat. Pendataan keluarga tahun 2021 ini menjadi sesuatu hal penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyediakan basis data keluarga untuk intervensi program pembangunan keluarga, kependudukan, keluarga berencana, dan program lainnya. Pada hari ini, 1 April 2021 adalah dimulainya pendataan keluarga berencana, di mana diharapkan bisa didapat data keluarga yang sesuai dan yang sebenarnya, termasuk di dalamnya juga kita mendapatkan data pasangan usia subur, baik yang sudah ber-KB ataupun yang masih belum ber-KB. Maksudnya ini untuk memotret kondisi real keluarga Indonesia yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Utara. Nah, untuk dimaklumi bahwa dalam pelaksanaan pendataan keluarga tahun 2021 ini BKKBN telah memasukkan beberapa indikator baru ya, dalam rangka mengetahui indeks pembangunan keluarga Indonesia. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujiansyah TV One mengabarkan. Bupati Lampung Utara Budi Utomo dan sejumlah pejabat meninjau ke beberapa sekolah menengah pertama, sekolah dasar dan PAUD atau TK untuk memastikan kesiapan sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Saat ini sekolah yang melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka baru 60%, sementara yang lainnya masih sekolah melalui daring lantaran belum memenuhi persiapan sarana dan prasarana penerapan protokol kesehatan. Kegiatan belajar mengajar atau KBM secara tatap muka dibuka untuk sekolah-sekolah yang dinyatakan sudah siap. Hal ini sesuai instruksi Kemendikbud yang menyerahkan semua kepada kepala daerah wilayahnya masing-masing. Tim mengecek dan meninjau kesiapan sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka agar menerapkan protokol kesehatan dengan menyediakan alat cuci tangan, sabun, tisu, hand sanitizer, masker, dan selalu memperhatikan jaga jarak. Sidak yang dilakukan oleh para pejabat di Lampung Utara ini untuk melihat perlengkapan beberapa sekolah yang melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Proses belajar tatap muka dihubungkan dengan COVID-19, artinya apakah sekolah-sekolah dimaksud yang sudah melaksanakan kegiatan tatap muka mematuhi protokol kesehatan. Setelah kita tinjau, hasilnya gimana Pak Saudara? Alhamdulillah, semua sekolah yang kita lihat hari ini mereka menerapkan protokol kesehatan, menyiapkan cuci tangan, kemudian memakai masker, dan di ruang kelas mereka memang sudah membuat jarak sedemikian rupa. Sesuai dengan instruksi Pak Bupati, setiap hari ada 4 orang guru piket yang akan berkeliling untuk memastikan bahwa anak-anak di dalam kelas itu harus memenuhi protokol kesehatan. Nah, kalau seandainya tidak ada masker, maskernya sobek apa ada guru, ini guru piket inilah yang akan mengganti keliling kelas setiap jam. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujiansyah TV One mengabarkan. Memasuki bulan suci Ramadan, Bupati Lampung Utara bersama Forkopimda melakukan kegiatan operasi pasar di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lampung Utara. Dari hasil sidak, Bupati menyoroti minimnya stok daging yang menjadi keluhan pedagang dan tentu berimbas pada harga jual yang tinggi. Operasi pasar langsung dipimpin oleh orang nomor 1 di Lampung Utara, Budi Utomo, di Pasar Sentral Kota Bumi untuk mengecek ketersediaan stok bahan pokok, sembako, dan daging selama bulan suci Ramadan dan perayaan Idul Fitri. Dalam sidak ini terdapat beberapa jenis bahan pangan yang mengalami kenaikan harga karena bertambahnya permintaan dan stok yang terbatas. Rombongan Bupati Lampung Utara ini juga memastikan bahwa ketersediaan bahan pokok seperti beras, daging sapi, dan sayuran mencukupi hingga perayaan Idul Fitri mendatang. Bupati Lampung Utara meminta kepada Dinas Perdagangan dan pihak Bulog untuk fokus agar masyarakat tidak merasa resah untuk harga menurutnya relatif dan menggelar pasar murah untuk masyarakat tidak mampu. Saat ini harga daging sapi dijual dengan harga Rp130.000 per kilogram. Bukan sidak ya, tapi kita operasi pasar melihat kesetiaan stok pangan kita, khususnya 9 bahan pokok, mulai sejak mau masuk Ramadan sampai dengan nanti pasca Idul Fitri 2021. Alhamdulillah
semua stok barang 9 bahan pokok cukup tersedia di Lampung Utara. Namun harga relatif disesuaikan dengan harga pasar nanti, di mana kebutuhan masyarakat meningkat, kesediaan barang relatif terbatas, maka harga akan naik. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujiansyah TV One mengabarkan. Bupati Lampung Utara Budi Utomo menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2020 dalam sidang paripurna DPRD setempat. Usai diserahkan LKPJ ini nantinya langsung dibahas di tingkat panitia khusus dan nantinya disahkan oleh DPRD Lampung Utara. DPRD Lampung Utara menggelar rapat paripurna dalam rangka pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati tahun anggaran 2020. Dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Lampung Utara, Romli, Bupati Lampung Utara Budi Utomo menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2020. Dalam penyampaiannya, Bupati Budi Utomo mengaku LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pembangunan yang dicapai di tahun 2020. Bupati mengapresiasi peran DPRD Lampung Utara yang berperan aktif dalam pembangunan Lampung Utara. Substansi dan sistematika LKPJ ini diatur melalui peraturan pemerintah dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Budi Utomo mengapresiasi peran DPRD, para stakeholder, serta seluruh elemen masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan Lampung Utara. Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Lampung Utara yang merupakan representasi dari seluruh rakyat Lampung Utara, serta kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam pembangunan di Kabupaten Lampung Utara. Usai diserahkan LKPJ ini, nantinya Lampung dibahas di tingkat panitia khusus dan nantinya disahkan oleh DPRD Lampung Utara. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujiansyah TV One mengabarkan. Bupati Lampung Utara kecewa dengan kesadaran masyarakat yang tidak mengikuti prokes dalam menjalankan aktivitas. Hal tersebut ia temui saat melakukan sidak di Pasar Beduk yang berada di Jalan Lintas Sumatera, Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Bupati pun tidak segan-segan membagikan masker kepada pengunjung maupun pedagang yang tidak mengenakan masker. Bupati Lampung Utara menegur para pengunjung maupun pedagang di Pasar Beduk yang tidak mengenakan masker. Masyarakat seakan-akan tidak peduli atas pandemi COVID-19 yang membuat Bupati kecewa dengan minimnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti prokes. Budi Utomo pun tidak segan-segan memberikan masker kepada pengunjung maupun pedagang. Tidak hanya itu, dirinya kecewa dengan petugas Satgas COVID-19 yang tidak dapat mengontrol aktivitas masyarakat di jam-jam rawan seperti akan membeli menu berbuka puasa. Bupati juga meminta semua lapisan masyarakat Kabupaten Lampung Utara untuk tetap mematuhi dan menerapkan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak sehingga dapat mencegah penyebaran dan menanggulangi virus corona. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujiansyah TV One mengabarkan. Disangkakan 2 pasal oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, 3 orang tersangka yang ditetapkan atas kasus perampasan motor gede pada 7 Januari 2021 lalu terancam hukuman 7-9 tahun penjara. Dalam lanjutan agenda sidang secara daring di kantor Kejari Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau atas kasus perampasan moge,
pada beberapa bulan lalu yang sempat viral di media sosial, 3 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dikenakan oleh 2 pasal. Menurut Kasih Intel Kejari Kabupaten Lingga, Ade Chandra mengatakan terhadap perkara ini, ketiga tersangka terdiri dari Rusli, Angga, dan Cici dilakukan pemisahan berkas atau split. Dalam kasus ini, sudah 3 agenda persidangan telah dilakukan secara daring, yakni persidangan dakwaan dan keterangan saksi. Sebelumnya dalam proses penyidikan dari kepolisian, awalnya hanya 1 tersangka, namun pihak Kejari Lingga sendiri menolak dan hingga akhirnya para tersangka bertambah 2 lainnya. Pasal yang didakwakan kepada terdakwa Rusli Chandra Witorjo dan kawan-kawan, yakni pasal 363 ayat 1, ke-3 dan ke-4 KUHP atau pasal 368 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Adapun ancaman terhadap pasal 363 ayat 1, ke-3 dan ke-4 KUHP yakni 7 tahun dan pasal 368 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yakni 9 tahun. Kasus ini berawal adanya hutang piutang dari orang tua korban dengan salah satu pelaku. Karena tidak sabar atas pembayaran hutang piutang tersebut, 4 orang pelaku mendatangi korban dan merampas barang milik anak korban secara paksa. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Sejumlah proyek strategis nasional di Kepri menjadi perhatian pemerintah pusat. Perhatian tersebut ditunjukkan dengan peninjauan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Kepri. Salah satu proyek strategis nasional yang sangat diharapkan oleh masyarakat Kepri dan merupakan janji Presiden Joko Widodo tersebut adalah pembangunan jembatan Batam-Bintan sepanjang 7,6 km. Jembatan yang nantinya akan menjadi jembatan terpanjang di Indonesia akan menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan. Selain meninjau kesiapan jembatan Batam-Bintan, Suharso Monoarfa juga meninjau kesiapan dan lokasi bandara yang akan dibangun di Bintan, yaitu Bandara Busung. Menurut Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, khususnya jembatan Batam-Bintan, pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar 3,4 triliun rupiah dan diharapkan jembatan terpanjang tersebut selesai pada tahun 2024. Dari tugas pemerintah dalam hal pembiayaan dan DED-nya di sana, perencanaan itu sudah siap, ya kan? Tinggal bagian yang 5, sekian kilometer yang ditawarkan kepada investor. Itu saja yang sedang kita tunggu. Apakah memang proyek ini sendiri sudah masuk dalam proyek strategis nasional? Oh iya, masuk di proyek strategis nasional. Masuk di major project kami. Jadi kepastiannya mungkin di 2000 berapa Pak kira-kira? Ya, kita berharap tahun 2023 atau 2024 sudah selesai. Tidak hanya Bintan, Menteri Bappenas juga berkunjung ke lokasi wisata religi di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang. Rencana pemerintah Kepri merevitalisasi pulau bersejarah tersebut disambut baik oleh Menteri dengan meminta Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengajukan master plan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Syaifullah, TV One mengabarkan. Pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2020 dilakukan secara tertutup dan terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Usai pelantikan, kegiatan kemudian dilanjutkan di rumah pribadi Bupati terpilih Radia Posinaga di Jalan Surung Duyung, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Di kediaman Radia Posinaga kemudian dilakukan sejumlah ritual adat Simalungun seperti pemberian penganan khas dan seperangkat pakaian kebesaran adat Simalungun kepada Radia Posinaga dan istri yang dilakukan oleh sejumlah tokoh adat dan pihak keluarga. Pemberian kain tenun khas Simalungun yang disematkan di pinggang dan pundak kanan konon dipercaya mengandung kekuatan yang bersifat religius dan dianggap memiliki daya istimewa untuk memberikan perlindungan. Selanjutnya penyematan kain penutup kepala untuk pria atau disebut gotong, sementara kain penutup kepala wanita disebut bulang, pemberian suhul gading dan arloji kuno atau jam kantung. Kita mengucapkan puja dan puji kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hari yang bersejarah ini kita mendapatkan suatu amanah
melalui pelantikan yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Bapak Edi Rahmayadi. Amanah ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Dan harapan saya tentu masyarakat Simalungun yang sudah mendukung perjuangan ini dari awal sampai saat ini. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk memajukan kampung halaman kita, Kampung Tanoh Habunarum Dobona ini. Itu yang akan kita lakukan prioritas pertama, tidak lain, tidak bukan, memang jalan ini adalah satu-satunya ya yang menjadi PR kita bersama ke depan. Bagaimana kita bersinergi dengan APBD tentu yang sudah ketok palu, demikian juga dengan pemerintahan provinsi dan juga kementerian-kementerian terkait. Ini semua harus berkolaborasi untuk membangun Simalungun ke depan. Tentu tanpa adanya komunikasi, harmonisasi dengan instansi di atasnya, saya kira kita akan mengalami perlambatan ya di dalam membangun kampung halaman kita. Demikian harapan kita bersama bahwa Simalungun ini tentu harus berubah dari sekarang. Itu tentu sama-sama yang kita inginkan. Kita ingin perubahan di kampung halaman kita ini. Dan juga kepada teman-teman wartawan, teman-teman media juga harus juga ikut ya mengawal pemerintahan ke depan. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, Indra Saragih, TV One mengabarkan. Reses DPD RI Dapil Jambi, Elviana, di Kabupaten Tebo, Jambi tahun 2021 di masa pandemi COVID-19 berjalan sukses dan lancar. Beginilah suasana saat kegiatan reses anggota DPD RI Elviana di Kabupaten Tebo, Jambi. Melewati masa 3 periode sebagai anggota DPD RI mewakili masyarakat Jambi dan maju kembali dan terpilih sebagai DPD RI di Dapil Jambi, Elviana lakukan reses di 4 desa di Kecamatan 7 Koto, Kabupaten Tebo, Jambi. 4 desa yang dikunjungi yaitu Desa Teluk Kayu Putih, Desa Aur Cino, Desa Balai Rajo, dan Desa Cermin Alam. Selain masyarakat setempat, pemerintah desa juga ikut serta dalam acara tersebut agar dapat langsung mendengar keluhan dan penyampaian aspirasi dari masyarakat. Meski di tengah pandemi COVID-19, namun kegiatan berjalan dengan lancar dan sukses karena menerapkan protokol kesehatan. Di samping menjalankan tugas melakukan resesnya menyerap aspirasi masyarakat, Elviana mengambil momentum pada bulan suci Ramadan ini dengan berbagi rezeki kepada masyarakat seperti paket sembako, kain sarung, jilbab, hingga menyantuni anak yatim. Alhamdulillah bisa mengunjungi 4 desa, Teluk Kayu Putih, Aur Cino, Balai Rajo, dan ini Desa Cermin Alam. Jadi menyerap aspirasi rakyat, menyapa rakyat, dan membagikan rezeki untuk bulan Ramadan. Kita semua memang diajarkan untuk berbagi sesama. Jadi terima kasih kepada Kepala Desa Cermin Alam, tokoh-tokoh masyarakat, ketua BPD. Acaranya sangat ramai dan saya bisa merasakan antusiasnya masyarakat menunggu kedatangan anggota-anggota Dewan Autorita seperti ini. Moga-moga kunjungan ini memberi manfaat, meningkat silaturahmi antara wakil rakyat dengan masyarakat atau rakyat yang diwakilinya. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Arizal Antoni, Taufik Iskandar, TV One mengabarkan. 1, 2, 3. Desa Tiga Alur Perentak merupakan salah satu desa di Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, Jambi yang saat ini terus membangun dan menjadi desa yang mandiri. Pembangunan yang saat ini dirasakan oleh masyarakat tak lepas dari program dan tangan dingin seorang kepala desa bernama John Faizar. Sebelumnya banyak kegiatan mati suri akibat kurang terurus. Dengan permintaan masyarakat Tiga Alur, John Faizar sukses membuat maju desa yang dipimpinnya. Beginilah kondisi Desa Tiga Alur Perentak, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, Jambi. Pembangunan baik di bagian fisik dan non-fisik terus ditingkatkan oleh kepala desa yang saat ini dijabat oleh John Faizar. Program yang sudah tercapai selama kepemimpinannya ini mulai dari gedung pasar Perentak, taman kanak-kanak, PAUD, madrasah, kantor desa, jalan usaha tani, jalan desa, dan tempat ibadah di Dusun Nangko yang saat ini bisa dipergunakan oleh masyarakat setempat melakukan kegiatan sholat berjamaah di bulan Ramadan. Kepala Desa Tiga Alur mengatakan sebelumnya gedung pasar, taman kanak-kanak, PAUD, serta madrasah sempat mati suri karena tak dirawat dan tak difungsikan. Namun saat ini semua itu sudah bisa difungsikan kembali dan manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat. Untuk pembangunan untuk Desa Tiga Alur Pangkalan Jambu pertama, yang kedua masalah hall sudah terletak di Pasar Perentak. Yang kedua,
Yang ketiga, pembangunan madrasah Pakum selama ini sampai saat sekarang alhamdulillah sudah terbangun terlaksana. Kantor madrasah, PAUD, terusnya TK untuk kedepannya alhamdulillah sudah bagus. Untuk anggaran tahun 2021 ini, Desa Tiak Galur menganggarkan PAUD, TK, PAUD gratis, mulai dari SPP-nya, bajunya, sampai uang gaji-gaji gurunya. Dari Kabupaten Merangin Jambi, Arizal Antoni, Holil Putra, TV One mengabarkan. Dek, cepet dek, udah siang ini. Nanti selak rame orang di jalan, makanya kita harus cepet. Ya udah. Udah. Pulang kami ya, Mi. Sudah 2 tahun nggak pulang kampung, jadi ini memang mau pulang kampung ya. Boleh kami lihat surat-surat kendaraan? Terima kasih Bapak dan Ibu. Benar Bapak, Ibu, saya jelaskan sedikit. Pemerintah melarang warga mudik gunanya untuk mencegah penularan COVID-19. Saat ini kita masa pandemi, jadi saya mohon Bapak dan Ibu kembali pulang ke rumah saja. Kalau nggak gini lah Bu, berarti Ibu boleh menanggung dosa ya. Kami nggak pulang lebaran, nggak jumpa orang tua, sakit. Silakan. Kok masih aja duit bang, ya beres kita jalan. Sebaiknya uang Bapak pergunakan untuk mengirimnya ke kampung. Mohon maaf Pak, silakan dikembalikan. Kemana bukan bang? Udah tenang aja kok dek, tak satu jalan menuju Roma. Kita jalan dari kampung-kampung aja, dari jalan belakang. Bang, polisi ku tengok tuh bang, ada polisi tuh bang. Alah, cuman nanya abang nih milih jalan. Bukan polisi tuh bang, depan tuh bang lagi. Ayo balik bang, balik. Polisi lagi dek. Bang, ayah. Gimana gitu? Bang, mana handphone abang? Kurasa abang tanya aja lah sama Om Google bang. Daripada lotih kita mencarinya, tanyalah. Udah cepat. Ya sebentar dulu. Jalan ke Labuan Batu yang nggak dijaga-jaga sama polisi. Udah gila kau kurasa ya? Mana aku tahu jalan yang kau minta itu. Gini Google, kami ini kan udah 2 tahun nggak pulang kampung. Tahun kemarin nggak punya uang. Tahun ini baru ada duit kami. Ini udah bawa bi ke Ambon, bawa lapis legit Google. Tolong kenapa Google carikan jalannya. Kau curhat pula kau sama aku. Udah 2 tahun Google nggak jumpa mama, rindu kami. Tolong apa Google, kayak mana lah caranya ini? Oke, kalau begitu putar balik. Nanti kutunjukkan jalannya. Makasih Google ya. Belok kiri. Iya Google, baru jalan loh ini, tenang aja. Cepat sikitlah kau bawa motornya. Jangan lambat kali. Tetap di jalur sebelah kiri. 100 meter di depan belok kiri. Tujuan Anda ada di sebelah kiri, pas di samping tukang jualan lontong. Google, ini kan tempat jual pulsa. Ngapain aku kemari? Kau isi saja paket data internetmu dan mamakmu.
supaya bisa kau video call. Gak usah keseentelan kau mau mudik. Jangan sampai kucabuti kumismu nanti. Apa yang udah diapakan, cepat kau apakan aja, biar gak apa kali nanti kau sama aku. Jelas kau. Assalamualaikum, Mak. Kami nggak jadi pulang ini karena ada himbauan dilarang mudik. Iya, untuk mencegah virus corona. Jadi kami video call aja ya, Mak ya. Kita tak mau tertular atau menularkan, Mak, kata petugas itu tadi. Udahlah ya, Mak. Nanti kami kirim aja, Mak, ini Mak, oleh-oleh, Mak. Udah kami siapkan, Mak. Kau kirim dan duit Bang. Nanti awak transfer aja ya, Mak. Mohon maaf gak bisa pulang. Yang penting kita sehat-sehat semua. Ya, Mak. Minal aidin wal faizin ya, Mak. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum. Salam. Di sini hari ini Lebaran yang dinanti, sanubari bernyanyi suci murni. Amalan dirahmati, pekerti lahir batin, sesuci sebersih Lebaran ini. Salam bermaafan, keampunan keberkatan, dan sehalaman, bersaudara berpanjangan. Jangan lupa ku syukurimu Rabbana. Warhamna warhamhuma kama rabbayana. Dalam rangka meningkatkan ibadah puasa di bulan Ramadan 1442 Hijriah, roadshow ceramah interaktif yang diselenggarakan di 31 kabupaten kota di Sumatera Utara ini menyuguhkan ceramah bertemakan kupas tuntas akar masalah perpecahan dalam Islam yang disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Amran HSMM dan Ustadz Haji Muhsin Salim Nasution MSY. Sudah belajar dalam rangka mengikuti kegiatan diskusi dengan mengangkat tema kupas tuntas perpecahan dalam Islam, tokoh agama yang berhadir pada acara kita pagi hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan diskusi ini, tentu saja perlu saya menyampaikan profil singkat narasumber kita yang akan menyampaikan materi. Narasumber kita Ustadz Amran HS. Beliau menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Hakim Medan, kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Ismul Ali Ismailiyah Medan, seterusnya melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di STAIS Tebing Tinggi jurusan Tarbiyah, kemudian pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Hikmah Medan jurusan Manajemen, dan melanjutkan pendidikan S2 di Institut An-Nur jurusan Magister Pendidikan, kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan sebagaimana ungkapan yang selalu disampaikan oleh guru kita Ustadz Amran HS, bahwa untuk mendapatkan sebuah ketenangan dalam hidup
marilah melatih diri untuk tidak menilai orang lain. Marilah melatih diri untuk senantiasa menilai diri sendiri. Karena dengan kita mampu menilai diri sendiri, maka kita akan tahu potensi apa yang bisa kita kembangkan di dalam diri kita. Dengan menilai diri sendiri, maka kita tidak akan ada waktu lagi untuk menilai orang lain. Secara garis besar, inilah sesungguhnya konsep yang ditawarkan oleh guru kita, Ustadz Amran HS, bahwa untuk mengeratkan sebuah persatuan dan kesatuan, berhentilah untuk menilai orang lain bila tidak diminta oleh orang yang bersangkutan. Saya melihat perjalanan fokus grup diskusi ini merupakan sebuah metode yang begitu besar berefek terhadap masyarakat yang ada di Indonesia, terkhusus Sumatera Utara. Setelah melewati 31 kabupaten kota di Sumatera Utara, saya sebagai sahabat dari Ustadz Amran HS melihat bahwa perjuangan atau perjalanan yang kami lewati benar-benar mampu mengangkat kembali giroh persatuan umat Islam. Untuk itu, secara pribadi saya berharap kiranya pemerintah mendukung program yang telah dilakukan oleh Ustadz Amran HS bersama seluruh timnya, yang benar-benar menjadi sebuah tim yang solid. Di antaranya ada orang yang dijadikan sebagai yang syuyukh, yang dituakan, yaitu abang kami Ustadz Muslim Salim Simangunsong, dan juga ada pemuda yang begitu gagah, berani dan kuatnya untuk melakukan pergerakan menembus setiap lubang-lubang, kerikil-kerikil, sehingga program yang dijalankan oleh Ustadz Amran HS ini berjalan dengan baik, yaitu saudara kami Edward Sitompul. Harapan kami yang terakhir, mudah-mudahan perjuangan kami ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami berharap seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Utara, memberikan dukungan atas program yang sudah dibuat atau direncanakan oleh Ustadz Amran HS. Apa ya? Dimensi ketenangan hidup itu adalah muhasabah. Jangan tetangga nggak mau sembahyang, kita yang pusing kenapa dia nggak dapat hidayah. Aku juga manusia biasa, sering melakukan kesalahan. Tapi pelan-pelan aku jihad kok. Emang sama semua orang aku suka, emang aku benci sama orang itu mesti pakai alasan? Enggak. Kadang aku tengok lewat aja. Kenapa yang gak suka aku lihat aja? Tapi apakah aku lanjutkan? Enggak. Dengan pertengkaran, kapan lagi Indonesia bakal damai, aman, sentosa? Saya rasa inilah bahan untuk kita diskusikan. Sebenarnya yang saya butuhkan secara pribadi, masukan ini. Hidup kita sementara, tidak ada yang abadi. Maka sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengingatkan, khairun nas anfa'hum linnas. Manusia yang terbaik atau sebaik-baik manusia adalah yang mampu menjadikan dirinya bermanfaat buat orang lain. Maka jangan ada ketersinggungan orang lain terhadap perilaku maupun kata-kata yang kita keluarkan. Mari kita pikirkan sebelum kita ucapkan. Jangan kita berpikir setelah terucap, karena kata-kata yang sudah terucap akan susah untuk kita tarik kembali. Mungkin ketika kita melakukan banyak dosa, begitu mudahnya Allah akan mengampuni dengan rahman-Nya Allah. Tetapi ketika kita membuat satu kesalahan kepada orang lain, baik itu dengan kata-kata atau kita mengambil haknya, maka sampai di akhirat kelak akan kita pertanggungjawabkan. Sekali lagi saya mengajak kita semua, ayo kita saling berlomba-lomba di dalam kebaikan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, cepet dek, udah siang ini.
Nanti selak rame orang di jalan, makanya kita harus cepet. Ya udah. Udah. Pulang kami ini. Selamat siang Bapak, Ibu. Bapak dan Ibu mau kemana? Sudah 2 tahun nggak pulang kampung, jadi dia memang mau pulang kampung ya. Boleh kami lihat surat-surat kendaraan? Terima kasih Bapak dan Ibu. Perkenal Bapak, Ibu, saya jelaskan sedikit. Pemerintah melarang warga mudik gunanya untuk mencegah penularan COVID-19. Saat ini kita masa pandemik, jadi saya mohon Bapak dan Ibu kembali pulang ke rumah saja. Kalau nggak gini lah Bu, berarti Ibu mulai menanggung dosa ya. Kami nggak pulang lebaran, nggak jumpa orang tua, sakit kan. Silakan. Masih, kok masih aja duit bang, ya beres kita jalan. Sebaiknya uang Bapak gunakan untuk mengirimnya ke kampung. Mohon maaf Pak, silakan dikembalikan. Kemana kita nih Bang? Udah tenang aja kok dek. Tak satu jalan menuju Roma. Kita jalan dari kampung-kampung aja, dari jalan belakang. Bang, polisi ku tengok tuh Bang. Ada polisi tuh Bang. Alah, cuman ya Abang nih milih jalan. Bukan polisi tuh Bang, depan tuh Bang lagi. Ayo Bang, balik Bang, balik. Polisi lagi dek. Bang, ayah. Gimana gitu? Bang, mana handphone Abang? Kurasa Abang tanya aja lah sama Om Google, Bah. Daripada lotih kita mencarinya, tanyalah. Udah cepat. Ya sebentar dulu. Jalan ke Labuan Batu yang nggak dijaga-jaga sama polisi. Udah gila kau kurasa ya? Mana aku tahu jalan yang kau minta itu. Gini Google. Kami ini kan udah 2 tahun nggak pulang kampung. Tahun kemarin nggak punya uang. Tahun ini baru ada duit kami. Ini udah bawa bi ke Ambon, bawa lapis legit Google. Tolong kenapa Google carikan jalannya. Kau curhat pula kau sama aku. Udah 2 tahun Google nggak jumpa mama, rindu kami. Tolong apa Google, kayak mana lah caranya ini? Oke, kalau begitu putar balik. Nanti kutunjukkan jalannya. Makasih Google ya. Belok kiri. Iya Google, baru jalan lo ini, tenang aja. Cepat sikitlah kau bawa motornya. Jangan lambat kali. Tetap di jalur sebelah kiri. 100 meter di depan belok kiri. Tujuan Anda ada di sebelah kiri. Pas di samping tukang jualan Google, lontong. ini kan tempat jual pulsa. Ngapain aku kemari? Kau isi saja paket data internetmu dan mamakmu. Supaya bisa kau video call. Gak usah kesentelan kau mau mudik. Jangan sampai kucabuti kumismu nanti. Apa yang udah diapakan? Ya. Cepat Oke. kau apakan Dek, aja. apakan aja, Biar Dek. gak apa Video call kali sama nanti Mama. kau Ya, sama aku. Google udah merepet. Jelas Iya kau. Google, ya Google. Assalamualaikum. Mak, kami nggak jadi pulang ini karena ada himbauan dilarang mudik. Iya, untuk mencegah virus corona. Jadi kami video call aja ya Mak ya. Kita tak mau tertular atau menularkan Mak, kata petugas itu tadi. Udahlah ya Mak, nanti kami kirim aja Mak ini Mak, oleh-oleh Mak. Udah kami siapkan Mak. Aku kirim dan Bang. Nanti awak transfer aja ya Mak. Mohon maaf gak bisa pulang. Yang penting kita sehat-sehat semua. Ya Mak. Minal aidin wal faizin ya Mak. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum. Salam. Di sini hari ini
Lebaran yang dinanti, sanubari bernyanyi suci murni. Amalan dirahmati, pekerti lahir batin, sesuci sebersih Lebaran ini. Salam bermaafan, keampunan keberkatan, berdendam sehalaman, bersaudara berpanjangan. Jangan lupa ku syukurimu Rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Mengupas tuntas akar masalah perpecahan dalam Islam menjadi tema yang diangkat roadshow ceramah interaktif yang diselenggarakan di Hotel Garuda Plaza kali ini. Roadshow yang diadakan di 31 kabupaten kota di Sumatera Utara ini menghadirkan Ustadz Kiai Haji Amr HSMM dan Ustadz Haji Muhsin Salim Nasution MSy sebagai penceramahnya. Beberapa tahun yang lalu saya misi di tahanan Buku Pakam. Alhamdulillah pemuda-pemuda tersebut sekarang di mana-mana sudah Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak siapapun kita termasuk orang yang mendapatkan pertolongan berbentuk syafaat dari beliau insyaallah. Sepanjang perjalanan dalam rangkaian ingin menuju puncak makna dari rahmatul alamin, dakwah saya secara pribadi dengan tim dimulai dengan cara membuka tabir-tabir penghalang, membuka rintik-rintik masalah, membuka secercah demi secercah celah yang bisa menjadikan Islam itu semakin berpecah. Dimulai awal April, saya seorang ustadz yang mencoba mencari akar tunggal dari permasalahan perpecahan ini disebabkan pandangan pribadi saya sebagai anak yang terlahir di Sumatera Utara dan melihat alangkah betapa sedihnya jika Islam itu dibiarkan dalam ibunya masing-masing. Dari mulai Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu dan sekitar, kemudian lanjut sampai ke Kabupaten Batubara, kemudian balik lagi ke arah Madinah, menyusuri di pantai barat sampai ke Siantar, dan sekarang kami sampai ke Kota Medan di 31 kabupaten kota se-Sumatera Utara. Inti yang didapat cuma satu, bahwa kita ini sudah mulai lupa bahwasanya hak dan kewajiban menilai itu punya batas. Tidak boleh orang menilai orang lain kecuali diminta. Tidak boleh orang menilai orang lain kecuali sudah diamanahkan untuk menilai itu sendiri. Tapi sayangnya dengan dalih kita merasa bahwa hal itu perlu untuk orang lain, padahal banget, padahal sangat, padahal intinya adalah perlu untuk dirinya sendiri, dipaksakan menjadi kepentingan untuk mengatakan orang lain salah atau benar. Problem ini makin mengakar, problem ini makin berserakan. Orang sudah sibuk membicarakan mana benar, mana salah, membicarakan mengklaim bahwa dirinya itulah yang paling benar dan yang lain salah. Sampai pada akhirnya saya menemukan 3 teman
Saya menemukan banyak teman. Diawali dengan teman ini, yang tiga ini kami mencoba jalan sama, mencari sebuah titik agar Islam ini bersatu, agar Indonesia ini semakin cerah, agar Indonesia ini semakin bermanfaat, agar Indonesia ini potensi yang ada dalam dirinya tidak terbenam bersama perkelahian panjang dalam bola sengketa lahan kebenaran. Sepanjang perjalanan semuanya terasa indah. Ternyata saudara-saudara baik itu internal dari kami, saya Ustaz Muslim Salim, kemudian ada Ustaz Muslim Salim Musa, kemudian ada pemuda juga yang berkinerja luar biasa, Bapak Edward Stombul. Ada juga yang tak tampak kelihatan, seorang Bapak Haji Kusip Tanjung, dan banyak lagi sebenarnya dari ranah pendukung. Ada pemerintah, ada secara keseluruhan namun tak mau disebutkan namanya, yang intinya hanya satu, ingin mewujudkan Indonesia bersatu. Tapi kesan dan pesan ini saya ingin terwujudkan pada satu hal, bahwasanya manusia itu dalam konsep yang setelah kita kupas tuntas, kewajibannya cuma satu, salah. Kewajibannya untuk dia sah menjadi manusia itu cuma salah. Maka hak manusia itu dari Allah juga cuma satu, ampunan. Tidak ada yang tak diampuni Allah, kecuali kita menduakannya. Kita ingin jadi Tuhan juga, itu syirik. Maka tugas manusia cuma ngaku. Sepandai apa kita mengaku? Bagaimana cara Allah membuat kita mau mengaku? Ketika kita mampu mengaku dengan kesalahan kita, kita akan disibukkan oleh kesalahan kita sendiri. Kalau manusia sudah sibuk dengan kesalahan dirinya sendiri, tentu dialah manusia yang paling beruntung. Dialah manusia yang kelak akan mendapat jannahnya Allah, kebahagiaan abadi di dunia dan akhirat. Saya tidak perpanjang lagi. Ayo kita sama-sama mengaku salah, kita sama-sama mengaku bodoh, kita sama-sama mengaku lemah. Insya Allah kita akan mewujudkan bahwasanya al-mu'min kan yasuddu ba'duhum ba'dan. Kita akan mewujudkan sebuah bangunan tinggi megah besar, karena mukmin itu dengan mukmin yang lain persis seperti bangunan yang saling sokong menyokong. Tidak semua kita ini tiang, tidak semua kita ini fondasi. Tentu dengan adanya atap, adanya fondasi, adanya perbedaan yang lain, ada tiang dan lain sebagainya, di situ kita baru bisa jadi bangunan. Kalau kita semua mau jadi tiang, kapan bangunan kebesaran, kemegahan Islam dan umumnya Indonesia akan terwujud di negeri kita? Mohon maaf atas segala apa yang kami telah jalankan, menjadikan sebuah ketersinggungan, menjadikan sebuah rasa kurang enak, karena kami adalah manusia biasa yang tentunya seperti yang saya katakan tadi, penuh kesalahan dan kelupaan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.